setiap kami. Limpahkan ya Tuhan akan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, bukakanlah hati kami lebar-lebar, lembutkanlah. Sehingga ketika kami mendengar firman, bukan hanya kami menjadi pendengar yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Berkati Tuhan untuk setiap kami yang mendengar firman-Mu dan juga hamba-Mu yang berbicara, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, saya bersyukur bisa melayani dan beribadah bersama di GKY Karawaci. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan untuk Petrus dan juga Bapak Ibu Majelis yang boleh berkenan untuk mengundang di dalam pelayanan yang luar biasa ini. Saudara, tema kita pada hari ini atau pagi hari ini yaitu mengapa kamu tidur, ya. Dengar tema ini, saudara-saudara, kira-kira saudara teringat kisah apa, ya? Kalau temanya adalah mengapa kamu tidur, saudara, apakah saudara langsung bisa menebak perikop apa yang akan saya bahas? Ya, ini adalah perikop yang sangat familiar, yaitu Yesus di Taman Getsemani, saudara ya. Yesus di Taman Getsemani. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Firman Tuhan berkata, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, pada saat itu Getsemani adalah tempat yang sangat familiar. Kalau kita mendengar Getsemani sangat familiar, apalagi menjelang Jumat Agung dan Paskah, saudara. Pada masa itu juga tempat ini adalah sangat familiar bagi Yesus dan murid-muridnya. Lalu taunya dari mana? Di ayat 39 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Nah, artinya apa? Artinya sudah biasa. Sudah biasa Yesus berdoa, Yesus bersama dengan murid-murid berdiskusi di sana. Sudah biasa tempat yang seperti biasanya. Ia menuju Bukit Zaitun. Loh, kok Bukit Zaitun? Nah, Getsemani atau Taman Getsemani ini letaknya ada di Bukit Zaitun. Kalau kita melihat Injil yang lain, saudara, dikatakan di Getsemani. Ya, di Injil Yohanes ada sebuah taman, maka dirangkum menjadi Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara, Yudas pun tahu tempat ini. Jadi bukan Yesus untuk bersembunyi, ya, karena ada sesuatu yang akan terjadi, tetapi Yudas tahu tempat ini. Kita lihat Yudas, Yohanes 18 ayat yang kedua, dikatakan Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya.
Nah di sini artinya tempat ini sangat strategis sekali. Tempat ini justru akan memudahkan untuk penangkapan Yesus. Di mana Yudas tahu tempat itu, kemudian Yudas menjual Yesus. Nah disinilah saudara-saudara kondisi seperti ini Yesus mengajak murid-muridnya berdoa. Dan kalau dilihat di bagian Injil yang lain, murid-muridnya siapa saudara? Murid-muridnya ada 3 yang diajak oleh Tuhan Yesus. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Siapa anak Zebedius? Yakobus dan Yohanes. Ya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, kalau saudara membawa orang yang sangat dekat untuk berdoa bersama-sama dengan saudara, 2 atau 3 orang, berarti saudara sedang mengalami pergumulan yang sangat serius. Demikian pula ketika Yesus mengajak 3 murid terdekatnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Berarti ini bukan sembarangan pergumulan, bukan sembarangan berdoa, tetapi pergumulan yang sangat amat serius. Dia ajak 3 murid ini. Sampai dikatakan ia merasa sedih dan gentar. Sangat sedih dan gentar seperti mau mati rasanya. Saudara pernah merasakan sedih yang sangat amat saudara. Sampai Yesus berkata, sampai mau mati rasanya. Dan bukan hanya sedih tetapi juga gentar. Beda saudara ya antara sedih dan takut. 2 emosi negatif ini muncul di dalam hati dan perasaan Yesus. Bahkan di dalam Lukas 22 ayat yang keempat dikatakan ia sangat ketakutan. Dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah kalau begitu kita bertanya ya, kok Yesus takut? Apa yang Yesus takutkan? Mengapa Yesus sangat sedih dan gentar? Kita percaya Yesus adalah Allah 100% bukan? Tetapi jangan lupa saudara, Yesus adalah manusia 100% juga. Nah tetapi kita bisa merasakan hal yang wajar jikalau Yesus sangat sedih. Kenapa Yesus sedih? Karena ia tahu sebentar lagi ia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Berpisah juga dengan mama yang mengasihinya dan dia sangat mengasihi mamanya Maria. Yesus juga tahu Yudas juga akan berkhianat, Petrus akan menyangkalinya 3 kali, murid-muridnya akan menolak dia. Pasti sangat sedih saudara. Tetapi saudara, kenapa Yesus sangat takut? Apakah Yesus takut karena dia tahu cara matinya nanti? Dengan pengetahuannya akan masa depan dia tahu akan dikhianati. Dan kemudian dia akan dianiaya, dicambuki, dilukai. Bahkan sampai dia akhirnya mati di atas kayu salib dengan cara yang mengenaskan. Saudara. Oh ini adalah cara hukuman mati yang sangat sadis dan tidak layak. Salib menjadi hukuman sadis pada saat itu. Bukan untuk warga biasa, tetapi penjahat kelas kakap. Bahkan Yesus ditaruh di tengah-tengah, artinya apa? Menjadi kepala penjahat di antara 2 penjahat itu. Sangat sadis sekali, apakah Yesus takut dengan cara mati seperti ini? Bukankah pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wah saudara-saudara ya. Ingat Mazmur 23 bukan? Mazmur Daud. Daud aja bisa menuliskan hal seperti itu. Ya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ngapain harus takut? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang hibur aku. Daud aja gak takut sama lembah kematian. Pemazmur aja gak takut saudara. Masa Yesus takut? Daud bisa tidak takut dengan lembah kekelaman, tetapi Yesus takut dengan kematian, saudara-saudara.
Tidak mungkin, bukan? Kalau demikian, saudara-saudara, Yesus takut sama apa? Apa yang Yesus takutkan sampai ia sangat ketakutan? Jawabannya adalah Yesus takut dengan cawan murka Allah. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, ambil ini Bapa. Kalau boleh. Artinya Yesus bukan takut dengan kematian. Yesus bukan takut dicambuki, bukan. Bukan Yesus takut dengan cara matinya, bukan. Tetapi cawan murka Allah yang akan ditumpahkan, saudara-saudara. Di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-10, saudara. Seberapa dahsyat, seberapa hebat murka Allah itu di dalam cawan yang Tuhan akan nyatakan dan tumpahkan. Wahyu 14 ayat 10 dikatakan, maka ia di sini orang yang nggak percaya Yesus ya. Ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Inilah cawan murka Allah yang sangat amat menakutkan. Kristus tahu bahwa ia akan menjadi sasaran murka Bapa. Yesus tahu bahwa upah dosa adalah maut dan ia sendiri yang harus membayar upahnya. Dan sebentar lagi murka Allah itu akan datang kepadanya. Dan itulah sebabnya di atas kayu salib ia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ murka Allah diberikan kepada Yesus, saudara-saudara. Inilah saudara yang menyebabkan Yesus takut. Dan inilah takut yang sesungguhnya. Bukan takut terhadap penderitaan, bukan takut terhadap pergumulan hidup, tetapi takut akan Allah. Dan bukankah itu yang seharusnya ada di dalam hidup kita, bukan? Takut akan Allah harus menjadi dasar daripada hidup orang percaya untuk bisa menjalani kehidupan kita. Nah, gimana Yesus mengatasi rasa takutnya, saudara-saudara? Kita lihat di dalam ayat yang ke-44, saya akan bacakan sekali lagi. Hal ini sangat menarik. Ia sangat ketakutan, Yesus sangat ketakutan. Makin takut, makin bersungguh-sungguh berdoa. Wah, makin ketakutan, makin sungguh-sungguh berdoa. Dan apa isi doa Yesus? Mari kita akan melihat di sini. Kita akan melihat ayat 42 terlebih dulu, nanti saya baru bahas kalimat per kalimatnya. Dikatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yang pertama, saudara-saudara, ya Bapakku. Yesus membuka dengan ungkapan Bapakku, saudara. Artinya apa? Yesus memulai dan mengingatkan setiap kita bahwa yang terpenting di dalam doa adalah sebuah relasi yang intim dengan Bapa. Doa bukan sekedar permintaan, apalagi untuk mendapatkan hasil sesuai dengan mauku, bukan. Tetapi adalah sebuah relasi yang indah. Dan ini disebutkan Bapakku, saudara. Ini mirip dengan Tuhan adalah gembalaku. Beda, Tuhan adalah gembala yang baik, sama Tuhan adalah gembalaku. Sifatnya personal. Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatanku. Saudara, apakah kita menempatkan Tuhan menjadi Bapakku? Dan ketika kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhanku, saudara, berarti kita adalah milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita. Dan disinilah saudara-saudara, Yesus
tahu benar bahwa ia adalah milik dari Bapaknya dan Bapa adalah milik daripada sang anak itu. Dan ketika kita boleh berkata, ya Bapakku, adalah relasi cinta yang terpenting dan terindah daripada hanya sekedar mendapatkan jawaban doa, apalagi mendapatkan berkat daripada Tuhan. Suatu kali misalnya saudara-saudara, anak saudara ngajakin papanya, ngajakin saudara pergi ke mall. Pak, aku udah habis ulangan ini, habis ujian, ke mall yuk. Mau ngapain? Mau makan ramen, aku kangen mau makan ramen, udah lama gak makan ramen, Pak. Iya, oke, Papa antar ya. Nah kemudian, iya dong aku habis ujian nih Pak, aku pengen makan ramen. Kemudian habis itu dia antar ke mall, saudara. Lalu kemudian sampai mall, lihat tempat ramen, restorannya tutup. Papanya ngelihat anak, nak tutup, nak gimana? Anak itu dia tertunduk sebentar, lalu kemudian gak apa-apa Pak. Yuk kita jalan-jalan, kamu kecewa gak sama Papa? Enggak. Aku senang banget jalan-jalan sama Papa 2 jam dari mobil, terus kemudian ke mall, terus sampai rumah lagi, ya cuma ngobrol-ngobrol sama Papa. Udah, aku udah happy banget. Waduh saudara-saudara, saudara punya anak seperti itu, saudara langsung jalannya begini, saudara bangga banget ya. Bukan berkat dari papanya yang dia cari, tetapi hanya berjalan bersama dengan papanya itulah yang dia rindukan. Waduh, lain kali kamu ngajaknya seperti itu lagi ya nak ya. Kira-kira seperti itu, hemat, gak usah beli ramen, gak usah beli makanan, gak usah beli mainan. Kira-kira seperti itu, bukan? Nah saudara-saudara, penting sekali ketika kita bisa punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dan kapan saudara terakhir kita punya relasi yang begitu dekat? Hanya kita berkata, ya Bapa, saya hanya ingin cerita, hanya ingin ngobrol dengan Bapa. Dan barangkali saudara-saudara dalam pergumulan yang begitu berat, kita tidak bisa menyebutkan kalimat yang panjang-panjang. Tetapi mungkin hanya dengan tetesan air mata. Seperti contoh doa yang ada di layar ini. Hanya berkata, Dear Lord. Amin. Dan meneteskan air mata. Barangkali saudara, ketika saudara berdoa di dalam pergumulan yang sangat berat dan tidak tahu saudara mengatakan apa kepada Tuhan, aku sudah gak sanggup lagi mengatakan banyak kalimat, tetapi aku hanya bisa menangis. Mungkin disitulah relasi yang paling indah, relasi yang paling dekat dengan Tuhan. Ya Bapakku. Kemudian yang kedua, saudara, kita lihat, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Saudara, Yesus bukan hanya punya pengenalan yang personal kepada Bapa, tetapi Yesus juga punya pengenalan yang benar kepada Bapanya. Tahu dari mana? Jelas di sini dikatakan jikalau engkau mau. Berarti Yesus tahu bahwa Bapa itu maha kuasa. Yesus tahu bahwa Bapa itu tidak ada yang mustahil kalau Bapa mau lakukan. Persoalannya mau atau tidak. Bukan mampu atau tidak. Bukan. Tetapi apakah Bapa mau atau tidak. Tidak ada yang mustahil kalau Bapa mau bekerja. Saudara, hari ini ketika orang Kristen berdoa, apakah punya kesadaran seperti ini? Atau justru lebih banyak yang menyodorkan proposal ke Tuhan, Tuhan yang aku mau A, B, C, D, tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara. Supaya apa? Apa yang ku mau itu bisa terwujud, aku sudah planning A, B, C, D, tolong Tuhan buat apa yang saya planning ini berhasil.
Saudara, bukankah itu justru sebaliknya? Bukan Yesus yang berdoa seperti itu, bukan? Seorang anak muda yang sedang jatuh cinta, dia berdoa. Isi doanya begini, saudara-saudara. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tetapi kalau bukan, jodohkanlah. Kalau dia jodohnya orang, putuskanlah. Lalu jodohkanlah denganku. Waduh, saudara, ini doa luar biasa ya. Proposalnya detail sekali. Ya udah punya orang pun juga suruh putuskanlah, jodohkanlah denganku. Tapi seringkali kita doa mendikte seperti ini, bukan? Dulu waktu saya jadi pembina youth, ada anak muda yang masuk dalam tim futsal di sekolah A, kemudian masuk juga ada anak muda juga yang saya bina juga di sekolah B. Mereka adu tanding final, saudara-saudara. Lalu kemudian dua-duanya minta doa sama saya supaya timnya menang. Kau doain ya supaya tim kami menang. Gak berapa lama ini. Kau doain ya supaya tim kami menang. Lah kamu lawan siapa? Itu lawan yang itu. Lihat dia juga doa sama saya kok. Minta menang juga. Kalau saya jadi Tuhan, saya kasih seri deh kalian. Gitu ya. Saudara, kebanyakan kita minta semua yang kita sudah mau kita rancangkan. Tuhan golkan kemauan saya. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dan kemudian yang ketiga sudah dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus diperhadapkan dengan dua pilihan yang baik. Ingat saudara, keputusan dari apa yang Yesus pilih. Ada di antara dua pilihan, bukan satu jahat, satu baik, bukan. Tetapi dua-duanya baik. Yesus menghindari kematian dari murka Allah, itu juga baik, tanda kutip, saya kasih tanda kutip. Karena menghindari kematian, menghindari penganiayaan, bukan? Berarti itu juga hal yang baik. Dua-duanya sama-sama baik, tetapi Yesus memilih biar kehendak-Mu lah yang jadi. Waduh, saudara-saudara, ini luar biasa sekali apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus dan Bapa adalah oknum yang setara. Bukan Bapa di atasnya Yesus, tidak saudara. Yesus di bawahnya Bapa, tidak. Tetapi dua-duanya adalah pribadi Allah yang setara. Tetapi Yesus rela tunduk pada otoritas Bapa. Bukankah kita seharusnya sebagai manusia yang jelas tidak setara dengan pencipta kita? Kita adalah ciptaan. Seharusnya kita tunduk dengan kedaulatan Allah. Di dalam doa, di dalam permohonan, dan juga di dalam jawaban doa kita. Saudara-saudara, suatu kali di sorga, Allah Tritunggal rapat misi, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus rapat misi untuk mewartakan atau memberikan kabar baik untuk seluruh umat manusia. Lalu kemudian mereka terpikir bahwa ini harus ada salah satu di antara kita yang berkorban. Gak bisa semuanya di atas ini. Lalu ditunjuklah Yesus. Yesus turun ya untuk menjadi penyelamat. Yesus ngelihat ke bawah. Waduh, jijik mau muntah saya. Ngelihat kayak begini, aduh kok saya yang turun. Saudara bayangkan kalau Yesus berkata gini, Bapak, saya WFH saja deh. Work from heaven. Saya nggak mau turun. Jorok sekali. Jijik.
Gimana kalau seperti itu, saudara? Tetapi Yesus rela turun ke tengah dunia, bersentuhan dengan manusia yang menjijikkan itu. Berjumpa dengan kotoran-kotoran yang paling menjijikkan. Dan sebentar lagi dia harus meminum kotoran di cawan itu, saudara-saudara. Dia harus meminumnya. Dan saudara, ketika Yesus berhadapan dengan meminum cawan itu, saudara, kira-kira respon Bapak seperti apa? Apakah Bapak akan berkata, Yesus minum sekarang juga minum. Kan sudah diputuskan, kan sudah kita diskusi sama-sama. Pokoknya kamu harus ikut perintah Bapak. Gitu kira-kira, saudara ya. Atau Bapak akan berkata, Yesus, sebentar lagi ini keputusan yang sangat krusial di dalam rencana agenda kerajaan Allah kita yang sudah kita bicarakan. Tetapi ini sekarang kembali kepadamu. Kau sudah berdoa. Dan dari aku memang tidak ada jalan lain selain daripada jalan salib dan kau meminum cawan itu. Tetapi aku kembalikan padamu. Terserah apa yang ada padamu. Ya, saudara ya. Jadi Yesus itu dikasih keputusan, dikasih kebebasan untuk memilih, saudara. Bukan dipaksa oleh Bapa. Lo taunya dari mana? Kita lihat, saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat 17, 18 saya bacakan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Bukan dipaksa sama Bapa seperti robot, pokoknya harus, tidak. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dengan kesadaran, dengan kerelaan hati, saudara-saudara, Yesus menerima cawan itu. Biar kehendakmu jadi. Aku rela ikut kehendakmu. Dan setelah Yesus selesai berdoa, oh luar biasa, saudara-saudara. Yesus siap untuk menghadapi puncak misinya. Dia siap untuk berhadapan dengan Kayafas, di hadapan Sanhedrin, di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes dan para algojo. Yesus sudah memiliki kekuatan yang baru, saudara-saudara. Di mana kata firman Tuhan tadi, ada malaikat yang turun menampakkan diri, memberikan kekuatan kepada Yesus. Dan Yesus akhirnya sudah tidak takut lagi, tidak punya ketakutan apa-apa lagi dalam dirinya. Sudah siap untuk menghadapi segala penganiayaan dan penderitaan sampai di atas kayu salib. Wah, luar biasa, saudara, dampak daripada doa Yesus ini. Tetapi saudara-saudara, di bagian yang terakhir kita akan melihat bagaimana dengan murid-muridnya. Kalau Yesus makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa, murid-murid makin takut, makin sungguh-sungguh tertidur. Ayat 45-46, saudara, dikatakan, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di sini malah justru murid-murid tidur karena duka cita. Maksudnya gimana? Saudara perhatikan konteks sebelumnya. Rupanya saudara mereka murid-murid termasuk dengan Yesus, mereka kelelahan karena merayakan Paskah. Saudara lihat perikop sebelumnya. Mereka merayakan Paskah, mereka ikut perjamuan terakhir bersama Yesus. Dan juga Yesus juga sudah mulai sounding akan hari kematiannya,
Aku rindu makan Paskah bersama kamu sebelum menderita. Murid-murid bertanya-tanya, sepertinya Yesus akan meninggalkan dia. Oh, betul-betul dalam hatinya sangat lelah. Mereka bukan hanya sekedar lelah secara fisik, tetapi lelah secara emosi. Bahwa ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Aduh, siapa? Aku? Kamu kah? Saudara, ini membuat mereka akhirnya lelah secara emosi dan akhirnya mereka tidur. Salahnya di mana, saudara? Kalau demikian, ya boleh aja kita tidur, bukan? Kalau sudah lelah secara fisik, apalagi secara emosi, ya paling tepat adalah tidur. Saudara, masalahnya adalah mereka bukan hanya tidur secara fisik, tetapi tidur secara rohani. Tidak masalah dengan tidur, saudara. Tetapi rohani mereka itu tertidur. Tahu dari mana? Di ayat sebelumnya, Lukas 22 ayat 38, dikatakan kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Jawab Yesus, sudah cukup. Artinya apa? Mereka sedang berjaga-jaga untuk perang. Mereka sedang berjaga-jaga dalam hal jasmani, bukan rohani, saudara-saudara. Lalu kemudian ketika Yesus ditangkap, Simon Petrus ambil pedangnya itu untuk hunus telinga daripada imam besar. Saudara ingat kisah itu? Artinya apa? Artinya mereka siap sedia sih, betul. Tetapi untuk urusan jasmani, mereka sangat siap. Tetapi hal rohani mereka nol, mereka nggak tahu apa yang Yesus katakan, mereka tidak tahu cawan murka Allah sebentar lagi akan datang. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita melihat di dalam hidup kita. Apakah rohani kita itu terus menyala? Apakah di dalam kehidupan kita, saudara, kita itu betul-betul peka terhadap pimpinan Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita? Tidak masalah, saudara, kita tidur beristirahat. Apalagi sebentar lagi liburan, sudah tidak masalah juga dengan berlibur, saudara. Itu akan merefresh pikiran kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah rohanimu dan rohaniku itu terus terkonek dengan kerajaan Allah? Sehingga saudara, kalau kita bisa melihat teladan yang baik, untuk bisa melihat tidur secara jasmani, tetapi tidak tidur secara rohani, kita lihat dari si pemazmur Daud. Mazmur 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat 2 sampai ayat yang ke-5, namun saya minta kesediaan untuk Bapak Ibu sekalian ayat 6 dan ke-7 kita membaca bersama-sama. Sehingga kita bisa melihat di sini si pemazmur itu tidak tidur rohani tetapi tidur jasmani di dalam pergumulan yang berat karena dikejar sama Absalom. Ya, Daud dikejar sama Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 6 dan ayat 7, 1, 2, 3. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang siap mengepung aku. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Setelah si pemazmur di dalam kecemasan, ketakutan luar biasa, dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan semua kepadamu Tuhan. Setelah dia berseru, dia berdoa, tidur. Ketika dia bangun, dia sudah dengan kekuatan yang baru. Sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Inilah saudara yang dimaksudkan dengan
tidur secara jasmani, tetapi tidak tidur secara rohani. Dan mari ketika saudara menghadapi pergumulan yang berat, pergumulan yang mungkin tidak mengenakan, jangan lihat seberapa besar pergumulan itu, tapi lihatlah apakah rohani saudara dan saya sedang menyala atau sedang redup. Ketika rohani saudara sedang menyala-nyala di hadapan Tuhan, saudara tidak perlu takut akan pergumulan yang sangat besar itu. Tetapi ketika engkau rohanimu redup, saudara, itulah yang membuat kita harusnya khawatir. Kembali saudara connect kepada sinyal dari sorga. Percuma ketika engkau tidur beristirahat, bahkan liburan sekalipun, itu seperti kita mencas baterai, tetapi tidak connect sama wifi. Tidak bisa juga connect, saudara. Wifi perlu juga dikonekkan. Artinya hati harus tertuju kepada Tuhan. Apakah hari ini saudara dipenuhi dengan rasa cemas dan takut? Apakah hari-hari ini adalah hari yang paling gelap di antara kita? Kembali lihat di Taman Getsemani, Yesus sudah melewati semua itu. Jangan takut, pergumulan terbesar umat manusia, Yesus sudah bereskan. Cawan murka Allah sudah dibereskan oleh Yesus. Kenapa kita harus takut menjalani hari-hari kita? Ambil waktu tenang di hadapan Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari ya Tuhan, betapa hebatnya kami, betapa kuatnya kami. Tetap kami adalah manusia yang lemah, terbatas. Dan bahkan ya Tuhan, kami bisa putus asa. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan, Allah yang terus beserta dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh mempraktekkan doa-doa kami seturut dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Untuk mengutamakan kehendak Bapa, untuk mengutamakan kehendak Allah di dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, hidup kami boleh seiring, seirama dengan apa yang Engkau nyatakan dan Engkau perbuat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jikalau dalam beberapa hari ke depan kami akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah rohani kami menyala-nyala. Jangan biarkan Tuhan, kami hanya sekedar beraktivitas secara fisik, bahkan secara agamawi. Tetapi roh kami padam Tuhan. Tuhan bangkitkanlah. Tuhan hidupkanlah kembali. Roh Kudus-Mu yang sudah hadir di tengah hati kami ini Tuhan. Kiranya Engkau nyalakan dan Engkau usik. Sehingga ya Tuhan, kami boleh melihat ada berkat rohani yang berlimpah di dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah ini. Terima kasih kami berdoa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.